Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang kedua saja ya. Oke, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, baca sama-sama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi. 3 kali, karena ini tema kita malam ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nanti bold, mendua hati. Ya. Ketika mendengar kata mendua hati, maka yang muncul di pikiran kita adalah tentang seseorang yang mulai tidak setia atau mengalihkan pandangannya kepada yang lain. Suami lagi pacaran nih, sudah punya pacar, tapi lihat cewek cantik, kepingin lagi. Ya. Banyak orang langsung muncul pikiran demikian. Sudah punya istri nih, lihat lagi wanita lain, kepingin. Banyak orang berpikir mendua hati seperti itu. Sehingga kata ini mungkin lebih akrab. Orang berkata bahwa ayat yang ke-8 ini lebih akrab dengan kita, Pak, anak-anak muda, para pemuda dan pemudi yang sedang pacaran. Di mana ada dari salah satu orang tersebut yang mulai tidak setia. Oke, kita pelan-pelan ya. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kata mendua hati yang kita temukan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 ini berkata begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi salah satu indikasi yang paling bisa kita rasakan ketika kita mendua hati adalah tidak tenang dalam hidupnya. Hidupnya tidak tenang, gelisah, ya, karena hatinya yang satu itu dibagi. Mungkin ayat Alkitab ini sangat cocok sekali bagi pasangan muda. Ya, beberapa kali saya khotbah tentang ini, dan mereka katakan ini cocok dengan kita, Pak. Bagi pasangan muda-mudi Kristen yang sedang menjalani, apalagi yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. LDR. Katanya LDR katanya ya. Hubungan jarak jauh. Sebenarnya ayat ini mengingatkan kita untuk berlaku setia. Jika tidak, maka hidup kita tidak akan merasa tenang. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik Yakobus 1 ayat yang ke-8, memang benar kita harus berlaku setia kepada pasangan kita. Tapi pertanyaannya begini, apakah ayat ini hanya berbicara mengenai hal itu yang tadi saya katakan? Sepertinya ayat ini berbicara lebih daripada hal kesetiaan. Atau lebih kepada kesetiaan pada seseorang saja. Karena itu mari kita lihat sama-sama dari Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Sama-sama kita pelajari, sama-sama kita lihat dari awal kitab Yakobus ini. Ya. Dan kita tahu bahwa kita diberitahu di pembukaan tadi surat ini tepatnya ayat pertama, Yakobus 1 ayat pertama, bahwa nama kitab ini sesuai dengan penulisnya yaitu Yakobus. Siapa Yakobus ini? Tetap ayat pertama ya. Di dalam Alkitab ada beberapa Yakobus.
yang kita kenal Yakobus anak Zebedeus, atau Yakobus anak Alfeus. Dan yang ketiga adalah Yakobus, saudara Yesus. Yang nulis kitab Yakobus ini siapa? Menurut ahli, yang menulis kitab Yakobus ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Lalu tulisan ini dialamatkan kepada siapa? Yakobus 1 ayat yang pertama dengan jelas mengatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi Yakobus menulis ini kepada ke-12 suku Israel yang sedang di diaspora. Diaspora itu mereka sedang tersebar di perantauan. Mereka jadi ditawan, jadi budak. Nah, pada ayat pertama, surat ini, dalam kitab Yakobus ini, kita sudah diberitahu bahwa surat ini dialamatkan kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Atau bisa dikatakan surat ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa tempat pada waktu itu. Nah, ayat yang mau saya sampaikan hari ini adalah, saudara perhatikan bahwa dalam perikop Yakobus pasal yang pertama ini, ayat 2 sampai ayat yang ke-8, itu diberi judul iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Dipisahin ya, iman dan hikmat. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari kitab Yakobus pasal yang pertama ini, terutama saya batasi dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Maka saya membagi ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini dalam 2 perikop. Atau dalam 2 bagian maksud saya. Bagian yang pertama itu ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Di mana bagian ini menceritakan bagaimana ketika kita mendapatkan pencobaan, Yakobus berkata, anggap saja itu kebahagiaan. Ya, lucu ya. Harusnya begini, kalau dapat cuannya banyak baru happy ya. Dapat untungnya banyak baru happy. Ini masalahnya banyak, disuruh happy. Tapi Yakobus menulis dengan sangat luar biasa. Anggap saja. Misalnya Anda bermimpi, atau Anda punya impian, bahwa Anda akan punya rumah, Anda akan diberkati. Anggap saja itu Anda dapat. Nah, penderitaan juga, Yakobus berkata, anggap saja itu bahagiamu. Kan anggap saja, berarti tidak benar-benar terjadi kan? Atau terjadinya hanya cuma sebentar saja. Mengapa demikian? Pertanyaannya, mengapa sampai Yakobus berkata pencobaan itu merupakan suatu kebahagiaan? Mengapa demikian? Karena di tengah-tengah pencobaan dan kesulitan yang kita alami, disitulah Tuhan dapat bekerja. Dan merubah pencobaan, merubah masalah, merubah ujian, menjadi iman dan menghasilkan ketekunan. Amin. Bahkan membuat bukan cuma menghasilkan ketekunan, membuat kita sempurna, utuh. Dan Alkitab tadi katakan tidak kehilangan suatu apapun. Dengan kata lain begini, ketika Bapak Ibu hidup benar dan benar-benar menjalani hidup yang berintegritas atau betul-betul mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab berkata kita nggak kehilangan apapun. Anda berkata begini, masalah banyak Pak, bisnis goncang Pak, ini situasinya bisnis dalam kegoncangan, keadaan keluargaku apa bisa dipertahankan Pak? Rasanya segala sesuatu hari-hari ini tidak bisa dipegang dengan pasti. Tapi saya beritahukan kepada saudara dan saya, semua ujian kehidupan, semua masalah kehidupan, tantangan kehidupan, kalau itu bukan dosa, kalau itu diizinkan Tuhan, anggap itu kebahagiaan untuk membangun iman. Sehingga dari ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Bahkan Alkitab katakan begini, menjadikan kita sempurna, bahkan utuh tak kekurangan suatu apapun. Kalau nggak salah Yakobus 1 ayat yang ke-4 itu Bapak Ibu perhatikan ya. Yakobus 1 ayat ke-4 Alkitab berkata begini, akan menghasilkan sesuatu. Akan menghasilkan sesuatu. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Makanya ada orang Kristen yang tidak matang. Ada orang Kristen yang tidak dewasa. Supaya kamu menjadi sempurna, 1, utuh, 2, tak kekurangan suatu apapun.
Berapa banyak Bapak Ibu yang bilang saya tidak mau kekurangan suatu apapun? Berapa banyak yang mau? Semua mau. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya tidak akan kekurangan suatu apapun. Amin, 5 juta triliun kali. Haleluya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus melewati tantangan dan ujian kehidupan. Semua manusia di dunia sedang melewati hal yang sama. Tapi yang membedakan antara mereka sampai ujungnya adalah karena tekun itu. Amin. Katakan, saya mau tekun. Apa itu tekun? Tekun itu adalah salah satu bagian daripada konsistensi. Tidak putus asa, jatuh bangun lagi. Gagal coba lagi. Bisnisnya hancur, tidak putus asa, tidak gantung diri, tidak minum baikon biar bye-bye and go on. Tidak taruh ayunan di leher, saudara, lalu bunuh diri. Itu orangnya, orang tidak punya pengharapan. Ketekunan itu artinya ini selalu mencoba, sampai akhirnya dia jadi orang hebat. Makanya Alkitab berkata begini, ketekunan tidak akan membuat Anda kekurangan suatu apapun. Tapi ketekunan menghasilkan kesempurnaan dan akan membuat Anda utuh. Namanya utuh itu, Bapak Ibu, tidak ada kehilangan apapun. Itu bagian yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Bagian yang kedua, itu ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Di bagian ini, terdapat ayat yang akan sama-sama kita pelajari berdasarkan tema kita. Jangan mendua hati itu. Ya. Dimulai dengan kita diminta oleh Yakobus untuk meminta hikmat. Jadi kalau Bapak Ibu jangan mau Bapak Ibu supaya tidak mendua hati, yang pertama harus minta hikmat dari Tuhan. Katakan, minta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu bahasa Yunaninya adalah Sophia. Nanti kalau Bapak Ibu, anak-anak muda nanti kalau mau punya anak, kalau anak perempuan namakannya Sophia. Ya, Sophia itu artinya hikmat. Mama saya namanya Sophia Rahel. Mama saya ya. Namanya Sophia Rahel. Ya. Alkitab berkata begini, supaya saudara dan saya tidak mendua hati, maka harus minta hikmat. Ingat ya, tadi saya bold pada Pak Ibu bahwa ini bukan bicara hanya bicara tentang kesetiaan karena pasangan lagi pacaran atau sudah berkeluarga, suami istri. Bukan cuma di situ. Mengapa kita meminta hikmat di tengah kondisi yang sedang mengalami pencobaan? Kan ini penjelasannya kan sedang alami pencobaan. Sedang alami masalah. Dan kenapa kita minta hikmat? Ada banyak orang ketika masalah kondisi, situasi yang datang dalam hidupnya, maka saudara perhatikan baik-baik bahwa mereka mendua hati, mereka paranormal, mereka bergantung kepada orang tertentu, mereka tidak mengandalkan Tuhan, itu namanya mendua hati. Mengapa kita meminta hikmat di tengah kondisi kita yang sedang mengalami pencobaan? Karena dengan hikmat Tuhanlah kita dapat melihat kesulitan dan pencobaan yang ada bukan hanya sekedar sebuah kesulitan. Saya ulangi ya. Saya ulangi perkataan kalimat ini. Justru dengan meminta hikmat di tengah-tengah pencobaan itulah, maka saudara dan saya tidak hanya melihat pencobaan hanya sekedar sebuah kesulitan. Tapi kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menggapai gunung-gunung rohani, gunung-gunung supranatural, dataran-dataran supranatural yang disediakan Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya banyak orang Kristen, mereka tidak mengalami atau belum mengalami hal-hal supranatural karena mereka kalah di tengah-tengah situasi dan kondisi. Karena mereka lihat pencobaan itu seperti momok bagi mereka. Bahkan kalau bisa mereka hindari. Pencobaan itu bisa saja tentang masalah keuangan, masalah keluarga, bisa sakit penyakit dan sebagainya. Ada kalanya Tuhan izinkan. Memang ada kalanya juga dari Bapa di sorga itu kan datang segala yang baik. Tapi ada kalanya dia izinkan dengan tujuan supaya saudara dan saya punya hikmat
untuk bisa melihat jalan keluar di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan itu. Karena dengan hikmatlah kita dapat melihat kesulitan dan pencobaan yang ada bukan hanya sekedar sebuah kesulitan. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita diberi kemampuan untuk melihat kesulitan tersebut dengan cara pandang yang baru. Yaitu melihat pencobaan dan kesulitan yang kita alami sebagai sarana untuk membuat iman kita tumbuh. Pada akhirnya membuat manusia rohani kita sempurna dan utuh seperti tadi Alkitab berkata. Makanya situasi ini menuntut saudara dan saya tidak boleh mendua hati. Jadi ini konsep mendua hatinya di sini adalah kebanyakan ketika problem, masalah, persoalan datang, maka kita punya banyak pilihan di hati, bahkan di pikiran. Dan sayangnya dalam anugerah Tuhan itu konseling orang itu udah ribuan orang mungkin ya, kalau dihitung ya. Karena nggak hitung saja, tapi ribuan orang. Dan saya lihat begini bahwa banyak kali ketika mereka datang konseling, yang terjadi adalah mereka selalu punya pilihan-pilihan di tengah kesukaran, di tengah ujian kehidupan. Dan saya temukan bahwa ketika ujian kehidupan, jarang sekali ada yang berkata begini, kami tetap percaya kepada Tuhan. Nanti ujung-ujung baru mereka katakan itu. Tapi ketika mereka menjalaninya, mereka selalu pilih ini dulu, pilih paranormal dulu, bergantung kepada kekuatan dulu, pilih kepada orang kuat lebih dulu, pilih kepada pengertiannya lebih dulu, pilih kepada kemampuannya lebih dulu. Nanti ketika mentok, baru mereka kembali kepada Tuhan. Itu yang saya sebut dengan mendua hati. Nah, akibatnya hidup mereka tidak tenang. Makanya malam ini saya ajarkan Bapak Ibu begini. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Ketika kesulitan datang, persoalan datang, yang pertama adalah minta hikmat dari Tuhan. Ayat yang kelima tadi kita lihat ya. Ayat yang kelima tadi kita lihat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saya bold ini ya. Hikmat tidak datang ketika Bapak Ibu belajar di bangku kuliah. Tidak. Hikmat datang ketika kita datang dan meminta di kaki Tuhan. Garis itu. Jadi orang yang pintar, orang yang pandai, belum tentu berhikmat. Mungkin dia penuh dengan knowledge, berbeda loh saudara. Knowledge dengan hikmat berbeda. Knowledge itu karena kita belajar. Kalau kita baca buku, kita belajar sesuatu, kita belajar tentang sosiologi, kita belajar tentang ilmu fenomenologi, sebuah fenomena. Lalu kita mulai cari data-data akurasi di situ. Lalu kita belajar tentang bagaimana kita harus mencari dengan bagaimana supaya kita bisa menemukan sebuah fenomenologi seperti misalnya, kenapa sekarang ini ibadah harus pakai online? Itu sebuah fenomenologi. Ya, kira-kira dengan ibadah seperti ini pertumbuhan jemaat seperti apa? Itu sebuah fenomena yang terjadi yang perlu diselidiki. Tapi kembali kepada Yakobus 1 ayat yang kelima tadi, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang akan memberikan kepadamu tanpa dikatakan, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Tidak membangkit-bangkit apa? Kebodohan, kesalahan, salah ambil keputusan, dosa. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Problem terbesar adalah begini, kebanyakan kita minta kesembuhan. Kita minta diberkati. Kita minta pasangan hidup. Kita minta anak. Tapi kita lupa minta hikmat untuk mengelola hubungan antara pasangan hidup. Suami istri. Kita lupa minta hikmat untuk lupa mengelola keuangan dan berkat yang Tuhan kasih. Kita lupa minta hikmat untuk kalau saya sembuh, apa yang harus saya lakukan dengan kesehatan saya yang baru. Amin. Makanya ketika Tuhan perhadapkan kepada Salomo, kekayaan, kamu minta kekayaan nyawa musuhmu.
Atau minta apa? Salomo katakan, berikan aku hikmat, karena aku masih muda dan aku tidak sanggup memimpin umatmu yang besar ini. Tuhan katakan, karena itu permintaanmu dan engkau tidak minta nyawa musuhmu, bahkan kekayaan engkau tidak minta, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Karena dengan kita memiliki hikmat, kita bisa mengelola yang lain. Apalagi kalau itu hikmat dari Tuhan. Sekali lagi saya beritahukan begini. Hikmat tidak datang di bangku kuliah, tidak datang melalui seminari-seminari. Tidak ada, tidak. Bahkan ada kalanya semakin orang belajar banyak, semakin bodoh dia. Semakin bisa saja menjauh dari Tuhan. Kata bodoh itu artinya semakin menjauh dari Tuhan. Semakin tidak melakukan firman Tuhan. Bisa saja, ada yang seperti itu. Sebab orang yang disebut bijaksana itu adalah mendengar firman, melakukan firman. Disinilah Yakobus menasihati kita untuk meminta hikmat tersebut daripada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberi hikmat tersebut dengan murah hati. Dengan tidak membangkit-bangkitkan. Tadi saya jelaskan bahwa tidak membangkit-bangkitkan kesalahan masa lalu. Dosa atau kebodohan kita. Tetapi Yakobus memberitahukan ke kita untuk meminta hikmat tersebut dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Ayat yang kelima tadi kan, meminta dalam iman, jangan bimbang. Problemnya begini, Bapak Ibu mau sembuh, tapi mintanya dengan bimbang. Ya bagaimana Bapak Ibu mau sembuh? Bapak Ibu mau keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan, tapi mintanya dengan bimbang. Bagaimana mau dipulihkan? Bapak Ibu mau lihat terobosan, tapi Bapak Ibu minta dengan bimbang. Bagaimana Bapak Ibu mau dapat sesuatu? Saya lahir di Ambon dan terbiasa lihat lautan, saudara. Ya, dan itu pulau, 1000 pulau, kemana-mana harus lewat lautan. Nah, kalau ombaknya, kalau anginnya kencang, maka Bapak Ibu akan melihat gelombang laut seperti itu. Dan Alkitab berkata begini, jangan sampai kita minta dalam kebimbangan seperti gelombang laut. Artinya begini, tidak punya kepastian. Ada kalanya di atas, percaya, tiba-tiba besok di bawah, naik lagi, turun lagi. Gelombangan begitu. Tapi Tuhan mau saudara dan saya percaya dia flat. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Tulis di kolom komentar. Saya dipanggil untuk mempercayai Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Makanya kita disebut, Yesus disebut Petra atau batu karang. Ketika saya sampaikan ini, ada beberapa Anda yang langsung berkata, I believe. Anda yang sakit, terutama di bagian kanan, bagian daerah kanan saudara, tangan Anda itu kebas dan tidak bisa bergerak dengan baik, sedang terjadi kesembuhan kepada Anda. Terima itu. Tetapi Yakobus memberitahu kita untuk meminta hikmat tersebut dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Haleluya. Sama sekali jangan bimbang. Saudara dan saya juga diingatkan oleh Tuhan bahwa permohonan kita harus disampaikan dengan penuh keyakinan bahwa kita benar-benar membutuhkannya. Yakin dengan penuh Allah akan memberikannya. Iman itu artinya gini, percaya saja. Titik. Tidak ada koma, tidak ada titik dua. Iman itu artinya percaya saja. Bapak Ibu tulis, saya mau percaya saja. Bapak Ibu yang datang hari ini, Anda yang sakit, percaya saja. Taruh dalam pikiran saudara, saya sudah sembuh. Mau sakit separah apapun. Bahkan ingat ya, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Yang mati aja, yang hopeless tuh. Sudah tidak mungkin lagi. Bahkan yang sudah 4 hari dalam kubur pun, yang sudah berbau, kata Marta dan Maria, bisa disuruh keluar. Kenapa Tuhan cuma tanya Marta dan Maria, apakah kamu percaya? Marta berkata, nanti pada waktu orang-orang mati dibangkitkan akhir zaman.
Maria percaya engkaulah kebangkitan dan hidup. Hari itu juga Lazarus keluar dari dalam kubur. Tidak ada keraguan sama sekali. Iman itu adalah now, faith is. Iman itu bukan nanti, iman adalah sekarang. Katakan iman adalah sekarang. Dan iman itu punya dua dasar. Menurut Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Yaitu dasar iman adalah kasih dari Allah. Dan yang kedua adalah Allah berkuasa. Itu dasar iman. Ya. Kasih dari Allah dan Allah berkuasa. Bukti imannya di mana? Ibrani 11 ayat yang ketiga. Bukti iman adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Itu bukti iman. Bukti iman artinya begini, saya terjemahkan bebas. Sesuatu yang dari supranatural dijadikan natural karena iman. Yang tadinya tidak kita lihat, karena kita percaya. Yang tadinya tidak lihat kesembuhan, tidak lihat penciptaan, tangannya keluar, tumbuh bagian-bagian tubuh yang baru. Karena iman, maka terjadi. Yang tadinya orang nggak bisa lihat pohon, nggak bisa lihat durian, nggak bisa lihat manggis, nggak bisa lihat saudara dan saya buah-buahan dan ikan berkeriapan. Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, sehingga semuanya jadi. Amin. Bukti imannya adalah begini, bahwa saudara dan saya mengambil yang supranatural dan menghadirkannya dalam dunia natural. Itu iman. Karena kekristenan itu bukan lihat baru percaya. Kekristenan itu adalah tidak lihat namun percaya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat baru percaya, itu bukan Kristen. Karena orang yang kepercaya juga akan percaya ketika sudah lihat bukti nyata. Tapi kalau Bapak Ibu belum lihat tapi percaya, itu namanya iman. Dengan kata lain begini, kalau kita bicara iman, bicara tidak mendua hati, artinya begini, jangan ada kata ragu bagi kemurahan Allah dan bagi jawaban Tuhan. Nggak boleh ada kata ragu. Beberapa kali Tuhan suruh saya mendoakan Bapak Ibu. Dan ada kalanya Bapak Ibu mungkin dengarkan pernyataan-pernyataan yang sangat mungkin berani. 3 hari lagi engkau sembuh, 1 minggu lagi engkau sembuh, dan kita dengarkan beberapa kesaksian-kesaksian ketika mereka yang menerimanya dengan iman, benar-benar mereka sembuh. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, belajar mempercayai Dia sebagai Bapa yang baik, sebagai pembuat mujizat. Lalu Pastor Luther siapa? Saya ini cuma suaranya Tuhan. Suara yang berseru-seru. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, aku ini suara yang berseru-seru. Aku bukan jalan, tapi aku cuma suara yang berseru-seru. Tugas saya adalah cuma bersuara, menyampaikan firman Allah. Untuk prepare the way for the King of Glory. Haleluya. Mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan, tapi mempersiapkan jalan juga untuk miracles. Untuk deliverance. Untuk restoration. Apa yang Anda butuhkan hal ini? Untuk healing. Nggak boleh ragu, Bapak Ibu. Keraguan-raguan kita, itu tanda kita mendua hati. Tulis di kolom komentar, kalau saya ragu, itu tanda saya mendua hati. Tulis di kolom komentar, kalau saya ragu, itu tanda saya mendua hati. Bapak Ibu, jangan kumpul dengan orang-orang yang ragu. Itu spirit. Itu roh. Belajar kumpul dengan orang-orang yang beriman. Maka rohani Bapak Ibu akan kuat. Bukan cuma kuat. Tapi Bapak Ibu dalam sebuah level di dataran-dataran rohani, gunung-gunung rohani Bapak Ibu akan menghadirkan hal-hal supranatural di dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan, bahkan pribadi. Yakobus menggambarkan orang yang ragu dan bimbang tersebut seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Orang ini nih nggak tenang hidupnya. Nggak tenang hidupnya. Hatinya gelisah. Tidak tetap. Hatinya tidak tenang.
Pertama, ketika seseorang hatinya tidak tenang, maka pertama dia kurang berdoa. Yang kedua, dia kurang merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah dia tidak percaya. Ketika seseorang hatinya tidak tenang, maka tanda bahwa orang itu kurang berdoa. Coba Bapak Ibu berdoa 1 jam. Bapak Ibu tahu ada masalah, tapi ketika Bapak Ibu keluar, rasanya tenang. Rasanya masalah itu jadi kecil banget. Sebelum berdoa tadi gunung tinggi. Seperti Gunung Agung gitu ya. Atau Gunung Bromo. Ya. Di Makassar, Gunung Lompo Batang atau Latimojong. Tinggi banget. Tapi setelah Bapak Ibu keluar dari doa, rasanya semuanya jadi kecil banget. Kekristenan itu it's real. Sesuatu yang real, bukan sesuatu yang di awan-awan. Mujizat itu sesuatu yang normal bagi mereka yang percaya. Tulis di kolom komentar. Mujizat adalah sesuatu yang normal bagi saya yang percaya. Kalau Tuhan Yesus ada hadir secara fisik dan Anda bisa lihat Tuhan Yesus seperti saya. Dan Bapak Ibu datang dengan kebutuhan sakit, masalah, persoalan. Tapi Bapak Ibu tidak percaya, maka tidak terjadi mujizat juga. Alkitab menulis dengan sangat jelas. Ketika Tuhan Yesus datang ke Nazaret, mereka kenal dia, loh ini teman mainku. Ini teman sama-sama angkat kayu, nolong Bapak. Ini teman, ini tetangga. Masa sih dia bisa buat mujizat? Lah Alkitab berkata begini, karena mereka tidak mempercayakan diri kepada Yesus, Yesus tidak melakukan satu mujizat pun di situ. Apa Yesus kurang berkuasa? Tidak. Tapi karena nggak ada iman di situ. Karena nggak ada dasar untuk melakukan mujizat itu. Sama juga malam ini. Atau siapapun yang mendengar. Kalau Bapak Ibu ingin terjadi mujizat dalam hidup Bapak Ibu, maka dalam hati Bapak Ibu harus ada iman. Artinya tidak boleh mendua hati. Tidak boleh ada pilihan lain. Hanya satu. Aku telah memilih Yesus menjadi kekasih hatiku. Amin. Ayat yang ke-7 memberitahu kita bahwa orang yang penuh keraguan dan bimbang itu tidak akan memperoleh sesuatu dari Allah. Pasti. Ayat yang ke-7, tolong ditunjukkan. Orang yang demikian, janganlah mengira. Jangan mengira begini, jangan pikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Banyak orang percaya. Mau kira-kira, saya mau dapat ini. Sekalipun saya doain Anda dengan pengurapan yang begitu luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya, nggak terjadi apa-apa. Malam ini, yang Tuhan mau daripada Bapak Ibu, jangan mendua hati. Belajar mempercayai Tuhan sekalipun kita dalam kesulitan, dalam sakit. Sebelum sepertinya belum ditolong Tuhan, belajar mempercayai Dia. Jangan mendua hati. Ayat yang ke-7 ini saya coba cari dalam terjemahan sederhana, dalam Alkitab terjemahan sederhana. Berkata begini, dijelaskan mengapa orang tersebut tidak akan memperoleh sesuatu. Karena dalam terjemahan sederhana Indonesia diterjemahkan begini, orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya. Ini dalam Alkitab terjemahan sederhana ya. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya kalau dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Itu terjemahan Alkitab sederhana tuh. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya kalau dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Artinya begini, orang ini bimbang, orang ini mendua hati. Dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mendapatkan mujizat. Dia tidak bisa mengambil penyediaan Tuhan. Karena pikirannya selalu berubah-ubah. Dia belum putuskan, aku mau putuskan percaya Yesus hari ini. Dia belum putuskan sama sekali. Wow. Karena pikirannya berubah-ubah alias mendua hati. Saya mau katakan begini, mungkin agak keras ini. Jadi orang yang seperti ini tidak usah berharap
doanya akan dijawab oleh Tuhan. Orang seperti ini, jangan berharap mujizat terjadi dalam hidupnya. Kalau dia belum memutuskan dalam hatinya, kalau dia mau percaya sepenuhnya. Bukan percaya setengahnya ya. Bukan percaya 99,99%. Tapi Tuhan mau percaya sepenuhnya. Dan mengandalkan Tuhan. Atau tidak sama sekali. Sekali lagi saya katakan begini. Jadi orang seperti ini, yang belum memutuskan dalam hatinya, yang pikirannya masih berubah-berubah, jangan harap doanya akan dijawab. Makanya Yakobus 1 ayat 7 dengan jelas berkata begini, orang mendua hati, kenapa tidak tenang dalam hidup? Yakobus memakai kata mendua hati. Wah, Yakobus ini sangat puitis ya. Sangat puitis. Dia coba menggambarkan orang mendua hati itu diibaratkan dengan orang yang ragu, tidak sepenuhnya percaya, dan mengandalkan Tuhan. Jadi, mendua hati artinya begini, ragu, tidak sepenuhnya percaya pada Tuhan, dan tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini apakah itu saudara? Jadi orang mendua hati diibaratkan oleh Yakobus adalah ragu. Apa ada mujizat? Apa benar bisa terjadi? Apa kaki saya yang lumpuh bisa jalan? Apa kanker di dada saya bisa sembuh? Di payudara saya bisa sembuh? Apa kanker serviks bisa sembuh? Apa kanker yang ada di usus saya bisa sembuh? Apa saya yang lumpuh bisa jalan? Apa masalah keluarga saya bisa dipulihkan? Ragu itu namanya. Itu mendua hati. Masa sih Tuhan sanggup? Masa sih mujizat masih terjadi sampai hari ini? Pikiran kita ini berubah-berubah. Tidak flat. Kan saya bisa andalkan orang itu. Kan saya punya kepintaran, saya sekolah kan tinggi. Saya masih punya saldo banyak di bank. Saya punya investasi tanah banyak. Itu namanya Bapak Ibu mendua hati. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa orang yang mendua hati bukan saja berarti orang tersebut ragu, bukan cuma sepenuhnya tidak percaya, bukan cuma tidak mengandalkan Tuhan, tapi sesungguhnya dia berpaling dari Tuhan. Ngeri ya? Bapak Ibu tulis, ternyata orang yang mendua hati itu adalah orang yang berpaling dari Tuhan. Misalnya, pacar Anda mendua hati artinya dia berpaling hatinya dari Anda. Haleluya. Makanya jangan cuma cari cantik ya. Jangan cuma cari ganteng. Tapi cari yang kecantikan batinnya. Kecantikan batinnya itu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan cuma cari yang kaya. Jangan cuma cari yang wibawa. Wibawa duit, itu kan wibawa juga. Wibawa mobil, itu kan wibawa juga. Wibawa rumah, itu kan wibawa juga. Kan bukan? Ya. Cari yang takut akan Tuhan, yang lain ikuti. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa orang yang mendua hati bukan saja berarti orang tersebut mulai berpaling, dia mulai berpaling kepada Tuhan. Bukan cuma ragu, bukan cuma tidak sepenuhnya percaya, bukan cuma tidak mengandalkan Tuhan, tapi berpaling. Hari ini pertanyaan sederhana, apakah Bapak Ibu sedang berpaling dari Tuhan? Kalau Bapak Ibu bilang tidak, berarti Anda tidak mendua hati. Tapi kalau hari ini Anda berkata begini, I believe Jesus forever and ever, maka hatimu tetap untuk Dia. Jadi orang ini tidak sepenuhnya percaya pada Tuhan, kata Yakobus. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita termasuk orang yang mendua hati? Atau benar-benar percaya penuh dan mengandalkan Tuhan tanpa ragu sedetik. Ketika Tuhan berkata begini, kesembuhan, I believe, terima.
Ketika Tuhan berkata, aku akan pulihkan kamu, percaya. Mungkin doanya nggak panjang. Mungkin doanya sembuh. Terima kesembuhan. Anda berkata, aku telah sembuh. Taruh dalam pikiran saudara. Karena itu mari sama-sama kita bersandar pada Tuhan dan percaya penuh kepada Dia. Itu namanya tidak mendua hati. Dan tidak percaya, tidak bergantung kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Amsal 3 ayat yang kelima berkata begini. Amsal 3 ayat yang kelima berkata begini. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya bersaksi satu saat, Tuhan izinkan saya mendoakan seorang bapak ya. Dan bapak ini tangannya itu panjang pendek begini. Tangan, saya ingat tangan kanannya itu pendek. Ketika saya mulai sampaikan firman kepada dia, dalam alam rohani saya lihat tangannya itu udah normal, saudara. Dan ketika selesai sampaikan firman, saya tanya kepada bapak itu, Bapak percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan tangan Bapak normal kembali seperti tangan kiri Bapak? Dia katakan, saya percaya, Pastor. Ayo, berdiri Bapak. Ketika dia berdiri, diluruskan tangannya, benar-benar tangan kanannya pendek, kirinya normal. Dan waktu itu saya katakan, saya mulai berdoa, Tuhan, saya percaya, seperti tadi yang kau tunjukkan kepada saya di alam supranatural, bahwa tangan Bapak ini sudah normal. Hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku menghadirkan, menciptakan tangan yang baru. Saudara tahu, tiba-tiba tangan itu seperti ada sesuatu kekuatan yang narik tangan itu dari tadinya sampai di sini, tiba-tiba tak seperti ada kekuatan yang narik. Dan tiba-tiba dia nangis, dan waktu dia buka mata, saudara, tangannya lurus kembali, normal kembali. Sorga itu punya stok tangan, saudara. Ketika dia percaya, mujizat terjadi. Saya ingat tahun 2020 awal, ya. 2020 awal, ya betul. Ada Ibu Eke di sini. Kami pulang ke Ambon dan KKR di Ambon beberapa hari. Satu ruangan besar, ada seorang anak umur kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun. Lututnya itu seperti bola yang dipakai untuk football, sebesar itu. Dan anak ini sudah kurang lebih 4 atau 5 bulan tidak bisa jalan sama sekali. Karena lututnya besar seperti ini. Jadi dilipatan sampai lututnya sudah nggak kelihatan lututnya, kelihatan cuma bola besar begini di lututnya. Ketika saya selesai khotbah, ibunya ajak bawa anak itu datang dan minta pastor tolong doakan anak ini. Saya katakan gini, anak ini kenapa? Katanya itu cuma main bola, lalu ditendang bola sama temannya, kena bagian itu, lalu seperti itu naiknya. Kemudian saya minta diletakkan di atas lantai, dan saya doakan anak itu. Ketika saya doakan, Tuhan tunjukkan kepada saya dalam alam supranatural, anak ini udah lari, saudara. Dan saya katakan gini, kamu udah sembuh. Sembuh dalam nama. Ketika disuruh berdiri, Bapak Ibu tahu nggak? Anak itu lari dalam ruangan itu, sekalipun lututnya masih seperti itu. 2 minggu kemudian, kempes benar-benar kembali normal. Saya beritahukan kepada saudara, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kalau saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam pelayanan, yang Tuhan percayakan kepada saya, ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan. Ada orang yang buta sejak 48 tahun dari lahir. Tiba-tiba dibuka kedua matanya oleh Tuhan ketika dia percaya.
Ada orang-orang yang di kursi roda, keluar dari kursi roda. Ada yang sudah sakit stroke selama 12 tahun. Benar-benar keluar dari kursi roda dan berjalan. Ada tangan yang mati sebelah, tiba-tiba disembuhkan oleh Tuhan. Saya temukan dalam kesaksian mereka, karena ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka sebenarnya sudah disembuhkan, tinggal tindakan mereka ambil, karena mereka percaya firman Allah. Makanya Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya tidak boleh mendua hati. Betul? Kalau hati kita dikasih kepada orang yang kita cintai, ya situ. Nah, Yesus kita bilang kita cintai, ya percaya kepada dia dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika bersandar pada pengertianmu sendiri, maka itu mendua hati.